Halo, perkenalkan nama saya Stephen Maridolu Casmira. Saya dari kelas C1 dengan NIM 2190302285. Di sini saya akan membahas tentang buku kerja KWU yang kedua. Bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Bisnis fasilitator atau developer. Di sini saya akan membahas tentang identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Unit atau usahanya saya memilih angkringan lampu badai. Produk atau jasanya ini makanan atau minuman. Untuk yang pertama, elemen identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria untuk kerjanya, alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi. Batasan variabelnya, alasan usaha baru perlu modal dapat mencakupi, saya pilih tantangan atau cash flow atau penanaman modal. Selanjutnya, siklus pengembang produk yang panjang. Untuk yang poin yang kedua, kriteria untuk kerja, sumber-sumber modal personal diidentifikasi. Batasan variabelnya, sumber-sumber modal personal dapat mencakupi yang pertama dana pribadi pendiri, teman dan keluarga. Selanjutnya, sumber bootstrapping, menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya, atau cara apapun yang diperlukan. Untuk selanjutnya, kriteria untuk kerja, potensi peningkatan pendanaan dipersiapkan. Potensi peningkatan pendanaan dapat mencakupi pertama personal funds atau dana pribadi, equity capital atau penyertaan modal, debt financing atau pembiayaan berhutang, creative source atau sumber-sumber kreatif. Identifikasi sumber-sumber pembiayaan atau ekuitas. Business angels diidentifikasi. Business angel mempunyai karakteristik mereka menginvestasikan uang mereka sendiri ke dalam proyek, biasanya lebih sedikit daripada diinvestasikan oleh pemodal ventura. Mereka membuat keputusan sendiri mengenai investasi. Mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek, dengan harapan keuntungan di masa depan. Tujuan utama mereka adalah untuk menerima pengembalian investasi mereka. Jenis venture capitalnya diidentifikasi. Jenis venture capital dapat mencakupi satu, berdasarkan cara pemberian bantuan, single tier approach, two tier approach. Berdasarkan cara penghimpunan, leverage venture capital, equity venture capital. Berdasarkan kepemilikan, private venture capital company, public venture capital company, bank affiliated venture capital. Initial Product Public Offering Identification (IPO) dapat memberi manfaat mengatasi kendala pinjaman, diverifikasi likuiditas dan portofolio, pengakuan investor dan perubahan modal. Untuk yang ketiga, identifikasi pembiayaan pinjaman. Bank komersial diidentifikasi. Bank komersial, sentimen ini bukan ketukan melawan bank. Hanya saja bank-bank itu beresiko buruk dan pembiayaan usaha startup adalah bisnis yang beresiko. SBA Guaranteed Loan identifikasi. SBA Guaranteed Loan memiliki karakteristik pinjaman tersebut untuk usaha kecil yang dapat memperoleh kredit di tempat lain. Program SBA yang paling dikenal tersedia untuk usaha kecil yaitu KUR atau kredit usaha rakyat. Hampir semua usaha kecil memenuhi syarat untuk pengajuan pinjaman tanpa jaminan atau SBA. Pinjaman jaminan atau SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi. Sumber-sumber pinjaman dapat mencakupi teman dan keluarga, kartu kredit atau sebaiknya digunakan secukupnya, jaringan langganan atau peer-to-peer, organisasi yang meminjamkan uang ke kelompok. Yang keempat, identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Leasing atau sewa. Leasing atau sewa memiliki karakteristik sewa merupakan perjanjian tertulis dan di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran.
Keuntungan utama dari leasing adalah memungkinkan perusahaan mengakuisisi penggunaan aset dan dengan uang muka sangat sedikit atau tidak sama sekali. Sebagian besar sewa menggunakan uang muka sederhana dan pembayaran bulanan selama masa sewa. Pada akhir sewa peralatan usaha baru ini memiliki pilihan untuk berhenti menggunakan peralatan tersebut, membelinya untuk nilai pasar wajar, atau memperbaharui guna usaha. Leasing hampir selalu lebih mahal dari membayar uang tunai untuk barang. Jadi kebanyakan pengusaha menganggap leasing sebagai alternatif untuk ekuitas atau pembiayaan hutang. Untuk yang ini ada SBIR, Small Business Innovation Research, dan STTR, Small Business Technology Transfer. Grant Program Identifikasi. SBIR dan STTR berkarakteristik program ini memiliki hibah tunai kepada pengusaha yang mengerjakan proyek di area tertentu. Program SBIR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap dan proyek pembangunan. SBIR adalah proses 3 fase yang berarti bahwa perusahaan yang memenuhi potensi untuk menerima lebih satu hibah untuk mendanai proposal tertentu. Program STTR masyarakat partisipasi peneliti yang bekerja di universitas atau institusi penelitian lainnya. Identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Unit usaha, angkringan lampu badai, produk atau jasa, makanan dan minuman. Langkah-langkah identifikasi peluang pemasaran. Informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi informasi pasar komparatif, apakah kita mampu memproduksi barang yang diproduksi dan jasa lebih banyak dengan biaya yang murah daripada di negara lain. Kebutuhan pelanggan, tren dan perkembangan pasar. Pasar baru dan berkembang. Angka penjualan. Jenis pemasarannya, pemasaran langsung, pemasaran barang, pemasaran sektor publik, pemasaran layanan, pemasaran langsung. Potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis. Diteliti untuk mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Potensi pasar baru dapat mencakupi e-commerce. Kontribusi pada bisnis berpengaruh pada volume penjualan. 1.3. Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif. Pendekatan kewirausahaan dapat mencakupi function approach atau penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penanggungan risiko, standarisasi, pengumpulan informasi pasar. Untuk yang kedua, poin 2.1, investigasi peluang pasar. Peluang pemasaran, penetrasi pasar atau menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa, mengembangkan bisnis setiap memulai usaha. 2.2 Hasil evaluasi peluang dapat mencakupi desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilan, keamanan produk, tidak menimbulkan bahaya, kemudahan untuk diproduksi dan diproses. 2.3 Kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dapat mencakupi faktor eksternal, kode praktik, kebijakan, pedoman, peraturan perundangan relevan biaya. 2.4 Kemungkinan strategi pesaing potensial. Strategi pesaing, pemotongan harga, kupon, penjualan 2 untuk 1. Ranking penjualan ini di 2.5. Ranking peluang pemasaran, seasonal topics.
Yang ketiga, evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Perubahan diperlukan dapat mencakupi perencanaan proyek pemasaran. 3.2 Perubahan organisasi dapat mencakupi struktur fungsional organisasi. 3.3 Perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Perkiraan sumber daya 1. Staf tambahan, biaya distribusi, peralatan, biaya produksi, biaya promosi, pelatihan staf. 3.4 Komunikasi kelayakan membuat perubahan pada operasi ini pemangku kepentingan. 1. Jajaran direktur, staf keuangan, sumber daya manusia, manajer, tenaga pemasaran, pemilik, staf produksi, dan pengawas. Dokumentasi peluang pemasaran baru. Saya kira cukup untuk presentasi kali ini tentang buku kerja KWU yang kedua. Mohon bila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Selamat menyaksikan.